Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau cuaca sekarang ini makin susah ditebak? Kadang pagi tuh panas banget, siangnya tiba-tiba mendung, lalu sore hujan deras. Atau mungkin kamu sering dengar nih berita tentang suhu bumi yang semakin meningkat, es di kutub mencair, atau perubahan musim yang terasa tidak seperti dulu. Hal-hal seperti ini sering kita sebut sebagai perubahan iklim. Dan dampaknya mulai terasa di kehidupan sehari-hari kita. Tapi, coba kita pikirkan, apakah semua perubahan ini hanya disebabkan oleh aktivitas manusia saja? Atau sebenarnya ada faktor lain yang juga ikut berperan, bahkan dari luar bumi? Bisa jadi benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan pergerakan bumi sendiri juga punya pengaruh terhadap kondisi iklim yang kita rasakan. Nah, di video ini kita bakal mengajak kalian untuk melihat lebih jauh dan memahami bagaimana hubungan antara bumi dan benda langit lainnya bisa memengaruhi perubahan iklim yang terjadi di planet kita. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan iklim. Iklim itu berbeda dengan cuaca loh. Kalau cuaca adalah kondisi udara yang kita rasakan hari ini. Misalnya panas, hujan, atau berangin. Iklim adalah pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang, bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi ketika bilang iklim berubah, itu artinya ada perubahan pola besar yang terjadi terus-menerus. Bukan cuma perubahan cuaca ringan. Perubahan iklim sendiri bisa terjadi karena berbagai faktor. Ada yang berasal dari aktivitas manusia seperti polusi dan penggunaan bahan bakar fosil, tapi ada juga faktor alami yang sering tidak kita sadari. Misalnya jumlah panas yang diterima bumi dan matahari, atau bagaimana posisi gerakan bumi mempengaruhi penyebaran panas tersebut ke seluruh permukaan. Hal-hal ini bekerja secara perlahan tapi berdampak besar, sehingga bisa membuat suhu bumi naik atau turun dalam jangka waktu yang lama. Jadi, untuk memahami perubahan iklim, kita tidak bisa melihat satu faktor saja, tapi harus melihat gambaran besarnya secara menyeluruh. Kalau kita ngomongin iklim di bumi, sebenarnya kita lagi ngomongin satu sumber energi utama yang tidak pernah berhenti bekerja, yaitu matahari. Mulai dari udara yang hangat, laut yang menguap menjadi awan, sampai turunnya hujan, semua berawal dari energi matahari. Menariknya, energi yang dipancarkan matahari itu tidak selalu benar-benar konstan. Ada saat-saat tertentu di mana intensitasnya sedikit meningkat atau menurun. Meskipun perubahannya tidak terlalu besar, dalam jangka waktu yang panjang, hal ini bisa mempengaruhi suhu bumi secara keseluruhan. Selain itu, tidak semua bagian bumi menerima panas matahari dalam jumlah yang sama. Ada daerah yang mendapatkan sinar matahari lebih banyak, ada juga yang lebih sedikit. Perbedaan inilah yang kemudian memengaruhi suhu, pola angin, hingga terbentuknya berbagai kondisi iklim di bumi. Selain dari matahari, ternyata cara bumi bergerak juga punya pengaruh yang besar terhadap bagaimana panas tersebar di permukaannya. Bumi itu tidak cuma mengelilingi matahari, tapi juga punya kemiringan pada sumbunya. Kemiringan inilah yang bikin setiap bagian bumi menerima sinar matahari dengan sudut yang berbeda-beda sepanjang tahun. Akibatnya, ada waktu di mana suatu wilayah menerima lebih banyak panas, dan di waktu yang lain justru lebih sedikit. Saat suatu belahan bumi condong ke arah matahari, wilayah itu akan menerima sinar lebih langsung sehingga terasa lebih hangat. Sebaliknya, ketika menjauh, sinarnya datang lebih miring dan panasnya berkurang. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan musim di berbagai belahan dunia. Meskipun di Indonesia sendiri tidak merasakan 4 musim secara jelas, perubahan posisi bumi ini tetap mempengaruhi pola hujan dan suhu yang kita alami. Selain matahari dan pergerakan bumi, ternyata ada pemain lain yang sering kita lihat setiap malam, tapi pengaruhnya jarang kita sadari, yaitu bulan. Bulan punya peran penting dalam mengatur pasang surut air laut melalui gaya tariknya. Mungkin kelihatannya sederhana, cuma air naik dan turun, tapi sebenarnya dampaknya cukup besar, terutama bagi wilayah yang di pesisir. Perubahan pasang surut ini bisa mempengaruhi arus laut, suhu air, bahkan kehidupan makhluk laut yang pada akhirnya juga berdampak pada kondisi iklim di daerah tertentu. Tidak cuma bulan, dalam skala yang lebih besar, benda langit lain juga bisa ikut mempengaruhi bumi meskipun tidak sering terjadi. Misalnya, debu dari luar angkasa atau asteroid kecil yang masuk ke atmosfer bisa menghalangi sebagian sinar matahari untuk mencapai permukaan bumi. Kalau jumlahnya cukup banyak, hal ini bisa membuat suhu bumi menurun dalam jangka waktu tertentu. Memang kejadian seperti ini jarang, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa kondisi bumi itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal, bahkan dari luar planet kita sendiri.